Di pagi yang amat cerah ini kita dapat melaksanakan upacara gabungan. Semoga acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah untuk kita semua. Salam dan salam untuk baginda Rasulullah yang akan selalu menjadi teladan kita. Insya Allah dari keturunan itu kita mendapatkan syafaat kehidupan di dunia dan di akhirat nantinya. Pak Harrison, sahabat saya dari yayasan yang saya hormati, pimpinan UPT beserta staf UPT SMP, SMA dan asrama. Tidak ada yang bicara ya? Majelis guru, wali kamar, karyawan, dan teristimewa Ananda santriwan santriwati yang sangat saya cintai. Izinkan saya mewakili lembaga untuk menyampaikan beberapa hal pada pagi yang amat berbahagia ini. Topiknya adalah kepedulian dan kesuksesan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dengan dua cerita kisah nyata yang akan saya sampaikan berikut ini. Anak kecil dan karyawan baru. Saya mohonkan dengan hormat, santri tidak ada yang bicara. Perjalanan antara Jogja dan Jakarta di sebuah rest area yang difasilitasi untuk kendaraan-kendaraan pribadi. Ananda semua mohon izin saya, tidak ada yang bicara. Tolong kepala UPT. Di tempat rest area itu adalah tempat istirahat di jalan bebas hambatan di tol yang fasilitasnya disediakan untuk kendaraan pribadi dan mobil-mobil mewah. Tidak ada kendaraan umum di sana. Ada satu cerita yang menarik untuk kita semua saya sampaikan. Anak kecil itu berusia kita perkirakan sekitar anak kelas 7 kalau di pesantren kita. Dia melihat ibunya memandang jauh ke depan. Apa yang Bunda lihat, Bunda? Bisakah Ananda melihat ke depan? Ada pengemis tua yang masuk ke dalam area ini melihat kita makan dan menghitung-hitung duitnya, tapi tidak bisa masuk. Apa yang Bunda lakukan, kata anak kecil itu kepada ibunya? Bunda mau membayarkan dia makan. Di sini saja Bunda, biar saya yang ke depan. Anak kecil yang seusia masih kelas 7 itu mengatakan kepada pengemis tua itu, nenek masuk, nenek masuk. Ibu saya yang membayarkan makanan nenek. Karena tidak satu pun pelayan restoran yang melayani dia. Karena dia orang miskin. Masuk nenek, pilih makanan. Ibu saya akan bayarkan. Dengan sangat penuh haru orang itu masuk. Anak kecil itu bicara lagi kepada pelayan restoran. Kakak, ibu, bolehkah, maukah melayani nenek tua ini? Orang tua saya akan bayar makanan. Anak kecil bicara lagi kepada si pengemis itu, nenek tua. Nenek pilih apa yang nenek suka, ibu saya yang bayar. Nenek tua disuruh memilih makanan apa yang dia mau. Setelah itu nenek juga bisa bungkus apa yang nenek suka untuk di rumah. Kejadian itu sangat mengharu birukan.
nenek mau makan. Bolehkah saya minta kepada nenek satu permintaan? Kata anak kecil kepada nenek yang sedang memilih makanan itu. Apa Nanda? Apa? Berdoalah nenek sebelum kita makan. Bersyukurlah kepada Allah apa yang kita dapat hari ini. Suasana di restoran menjadi sangat haru biru. Yang tadi tidak mau melayani karena dia miskin, sekarang disuruh oleh anak kecil untuk berdoa dan berterima kasih kepada Allah. Apa yang kita dapat? Semua isi restoran pelayan tersentuh luar biasa, termasuk kita yang mendengarkan cerita saya ini, kecuali orang-orang yang tidak punya hati. Si nenek bertanya kepada yang kecil, kenapa harus berdoa Nanda? Dalam cucuran air mata yang sangat lebar itu. Inilah yang diajarkan oleh ayah bunda saya di rumah, nenek. Inilah yang diajarkan oleh para guru saya, nenek. Ini yang diajarkan oleh wali kamar saya sebelum saya makan, sebelum apa yang saya dapat. Berdoa sebelum makan, berterima kasih apa yang belum kita dapat. Kepedulian orang tua tadi memberikan makna yang sangat besar terhadap sesi restoran. Saya juga berharap menjadi kepedulian bagi kita semua. Betapa besarnya makna sebuah kepedulian. Tidak hanya memberikan makna kepada anak, tapi juga tidak kepada nenek, tapi kepada seluruh orang yang merasakan petuah yang diberikan oleh anak kecil itu. Di tempat lain ada sebuah perusahaan multinasional yang sangat hebat, perusahaan berskala internasional. Ceritanya ini berbeda, tapi ada kesamaannya. So, pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan merasa ada sesuatu yang hilang di perusahaannya, walaupun omsetnya miliaran dan triliunan. Dia memerintahkan kepada kepala HRD-nya, rekrut manajer baru. Ada yang hilang dari perusahaan ini, gitu. Dilakukan rekrutmen terhadap karyawan baru. Setelah dia lakukan rekrutmen melalui tim HRD, sumber daya manusia bersama pemilik perusahaan, maka pimpinan perusahaan pemilik memutuskan si A yang menjadi manajer baru. Terjadi dialog antara tim dan pemilik perusahaan. Kenapa dia yang bos putuskan untuk menjadi manajer baru? Kenapa dia? Apakah tidak baik yang nomor satu tadi, bos? Bapak wajahnya cantik, tinggi semampai, bahasa Inggrisnya bagus, dan cara pendekatannya juga bagus. Oke. Yang lain juga bertanya, kenapa yang tidak ganteng itu, bos? Tamat luar negeri, berpengalaman hebat, dan segala macam. Terjadi dialog. Tapi pemilik perusahaan tetap memutuskan si A yang sederhana menjadi manajer baru. Apa alasannya, bos? Jam 7 pas portal ditutup, pelamar tadi masuk, saya beriringan datangnya dengan mereka. Ada 10-5 orang, 10-15 orang yang melamar, katanya. Mereka tidak kenal saya tidak kenal mereka. Saya bertanya kepada security, kenapa yang satu itu balik, yang melamar itu balik kepada security pada datang? Dia jawab oleh security, maaf bos, kami lupa memberikan tanda pengenal kepada mereka. Ibu itu meminta, mana tanda pengenal saya sebagai orang datang. Bos mengiringi. Yang kedua, kejadian yang menjadi empati bagi bos adalah mereka mengiringi di perjalanan menjelang kantor bos, pimpinan perusahaan. Yang pelamar yang diputuskan tadi ketemu tumpukan 3-5 buah minuman bekas yang berserakan. Ibu yang bersangkutan, pelamar yang bersangkutan mengambil botolan minuman yang berceceran itu, dimasukkan ke dalam tempat pembuangan. Yang lain acuh saja, pelamar yang acuh saja. Sewaktu mereka datang di sekretariat untuk dites, punya CCTV, diamati oleh bos dari dalam. Ada di ujung sana karpet yang tidak pada tempatnya, terkelipat ke atas.
Ibu itu juga masih memperbaiki karpet itu dan duduk lagi. Yang lain sibuk baca buku, berzikir dan berdoa untuk supaya diterima. Setelah itu, setelah masuk ke dalam ruangan yang dites oleh pimpinan sengaja menyerahkan beberapa pos bunga di lantai. Yang lain dites, masuk saja, dilirik saja pos bunga itu. Waktu ibu ini, anak yang diputuskan ini masuk, maaf Bapak, bolehkah bunga ini saya taruh pada tempatnya? Silakan. Ini keistimewaannya saya lihat dari dia. Punya kepedulian yang luar biasa. Makanya dia saya putuskan. Apakah saudara tahu apa pembicaraan saya dengan yang saya tes? Dia mengatakan, saya tanyakan kepada yang bersangkutan, apakah ibu bekerja di tempat lain? Bekerja, Pak, tapi kontrak saya mau habis. Kenapa ibu bekerja di sini? Gaji di sana besar. Di sana saya hanya bekerja, tidak bisa berdedikasi. Saya hanya dituntut bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, tapi tidak punya dedikasi dan loyalitas. Itu tidak hanya bekerja dan bekerja. Persoalan gaji tentu penting bos, tapi saya yakin Bapak, di perusahaan ini saya akan digaji sesuai dengan ketentuan. Apa saudara yang terjadi? Setelah dialog itu terjadi, yang menjadi kesimpulan bagi pimpinan perusahaan mengambil dia, tidak hanya dia cerdas, tidak hanya berpengalaman, tapi adalah sangat peduli terhadap lingkungan yang dia di mana bekerja. Apa terjadi? Setahun kemudian dari perusahaan yang bersangkutan mendapat pengakuan ISO 2018 dari sebuah lembaga tertentu. Karena manajer baru tidak hanya menuntut anak buahnya bekerja, tapi juga membangkitkan rasa kepedulian terhadap apa yang dipimpinnya. Kembali ke diri kita. Dari dua cerita tadi saya ingin mengatakan, apakah kita sebagai pengurus yayasan, saya ketua bidang 1, saudara di sana sebagai kepala sekolah, sebagai wali kamar, sebagai guru, sebagai santri, telah punya kepedulian terhadap diri dan terhadap lingkungan. Hamka tidak akan pernah ada maju kalau kita tidak punya kepedulian. Apakah kita telah mengajarkan kepada anak kita berdoa sebelum makan, berterima kasih apa yang telah kita dapat? Apakah kita sebagai kepala sekolah, kepala UPT telah memperhatikan apa yang terjadi oleh guru kita dan seterusnya? Apakah misalnya ayah jamaah ini contoh saja? Apakah telah memperhatikan tugasnya dengan mobil di bawahnya? Tidak akan ada kemajuan tanpa kepedulian. Saya ingin sampaikan ini betul kepada saudara semua, terutama pimpinan yang ada di UPT Hamka ini. Juga anak-anak semua. Jangan mengharapkan kepedulian kepada wali kamar, guru, dan kepala sekolah. Besok orang mau ujian juga tidak belajar. Orang mau upacara juga tidak cepat datang. Kepada diri saja tidak peduli, apalagi kepada lembaga. Mari kita canangkan hari ini sampai kapanpun semua kita punya kepedulian terhadap diri kita, terhadap lembaga yang sama-sama kita cinta ini. Saudara, saya ingin tekankan, kepedulian tidak sama dengan culiak garik bahasa orang Minang. Kepedulian adalah empati terhadap diri sendiri dan empati terhadap orang lain, punya perspektif positif terhadap perubahan kemajuan. Itu yang kita sebut dengan kepedulian. Contoh, ini khusus contoh saja saudara. Tolong santri. Misalnya kemarin ini contoh saja, saya sebut nama ini contoh, tidak sesungguhnya. Kemarin ini ada dua kegiatan yang dilakukan oleh Hamka. Pertama ada studi banding ke Jogja, kedua ada studi banding kita sebut tadabbur alam ke Payakumbuh. Ini contoh, saya sebut nama Ustaz Tondi misalnya. Ini contoh saja Ustaz, jangan salah mengerti. Waktu Ustaz datang ke Padang, ditemuilah anak yang pergi ke Payakumbuh misalnya. Mbak jalan-jalan ke Payakumbuh, maha enggak? Nah, sudahlah maha, maka tidak lama. Itu bukan kepedulian, itu culik garik namanya. Tapi kepedulian itu bukan maha Anda, sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa tidak mandi? Udara panas.
nanti kita adakan acara lebih baik lagi. Bagaimana yang saya katakan tadi, ada perspektif positif untuk berubah ke arah datang. Yang disampaikan Ustaz Tondi sebagai contoh itu tidak perspektif positif, adalah untuk menjebak atau meruntuhkan orang lain. Tidak boleh itu terjadi di Hamka. Juga misalnya saya sebut nama Ustaz Debi misalnya, ini contoh. Bagaimana rasanya jalan-jalan ke Jogja? Senang Ustaz. HP ada ditangkap, ada yang tidak Ustaz. Itulah yang budak bayi. Kalau budak bayi tanggo satu. Itu juga culik dari. Kalau kita sebagai penduduk katakan, yang salah bukan panitia, yang salah antum telah diberikan surat resmi oleh yayasan tidak boleh bawa HP, makanya HP tidak dibawa, makanya ditangkap. Hanya tanya oleh Ustaz Debi, baca rohnya penjelasan HP kok. Bagian mana? Saudara harus tahu. Kalau Ustaz Debi menjawab sebagai orang yang peduli, seperti yang saya katakan tadi, kenapa panitia tidak pernah menyerahkan HP kepada santri? Yang kami serahkan hanya ada kepada pendamping. Kenapa itu terjadi? Tidak mungkin HP yang 200 itu akan kita bawa pada suatu tempat, dan itu harus kita serahkan kepada pendamping. Mari kita bangun semangat kepedulian yang positif untuk perubahan itu. Jangan kita bangun semangat yang tidak baik. Saya katakan kepada saudara, tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan tanpa kepedulian. Kepedulian tidak hanya seperti itu. Apakah Pak Kepala Sekolah peduli tentang gurunya yang terlambat? Apakah yang pribadi peduli terhadap dirinya, kenapa kita saja yang terlambat? Itu juga kepedulian. Mari sekarang, mulai hari ini, saya minta kepala sekolah, kepala asrama, kepada kita semua, kita tingkatkan kepedulian dalam semua aspek kehidupan yang ada di Hamka. Jika kita memang betul-betul ingin menjadi sekolah Go Internasional 2025. Saudara semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa kita diskusikan panjang bagaimana kepedulian kita bangun. Banyak maaf atas segala kekurangan yang ada dari diri saya. Terima kasih atas kebaikan saudara, sehingga Hamka hari ke hari semakin lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.